Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 333. Kaori, yang berjalan sendirian menemui Kenshin. Dengan hati senang Kaori pun akhirnya tiba. Ia menuju ke tempat kafe yang diberitahukan. Kenshin pun segera memanggilnya. Kaori, Kaori, sini-sini. Kaori melihatnya. Kenshin berada di dekat jendela. Dengan segera ia menghampiri. Sambil tersenyum Kaori bertanya, "Udah lama ya kamu menunggunya?" Kenshin menjawabnya, "Kalau menunggu kamu itu terasa lama Kaori, meski hanya baru 10 menit. Hahaha." Kenshin tertawa. Kaori menyahut, "Bisa aja kamu say." Kemudian ia duduk di depannya Kenshin. Dan ketika melihat wajahnya Kenshin, Kaori pun bertanya, "Lo say, pipi kamu kok memar gitu? Agak biru. Habis kenapa nih?" Kaori lalu berdiri. Ia mendekati Kenshin untuk melihatnya lebih jelas. Kenshin pun menjawabnya, "Oh, ini tadi nggak sengaja kena pintu Kaori. Nggak mengapa, luka biasa." Kaori pun bicara, "Gini kok luka biasa sih say. Tapi apa ia kena pintu kok sampai gini?" Kaori mulai curiga. Ia merasa janggal dengan penjelasan Kenshin. Namun Kenshin itu segera mengalihkan pembicaraan. Ia malah bertanya ke Kaori, Kaori, mana rotinya? Katanya ada yang spesial. Kok nggak dibawa ke sini sekalian?" Karena pertanyaan itu, Kaori tak melanjutkan curiganya. Ia lalu menjawab, "Oh ya, kalau itu emang ada say. Tapi entar di rumah aja ya. Masa aku harus bawa roti ke sini?" Kenshin bicara lagi, "Kamu pesan apa Kaori? Teh susu atau kopi?" Kaori pun menjawabnya, "Udah, aku tak pesan sendiri aja." Kaori lalu berdiri. Ia menuju penjaga kafenya. Tak beberapa lama kemudian, si Iwan pun datang. Ia yang sebelumnya mencari-cari, akhirnya menemukan. Diparkirlah motor butut itu di halaman. Ia pun lalu masuk ke dalam. Kemudian terlihatlah Kenshin dan Kaori yang saling bicara. Iwan pun segera menghampiri. Kemudian ia menyapa, "Halo bro." "Halo Mbak Kaori." Kaori membalasnya, "Oh Mas Iwan, udah datang ke sini. Mari silahkan duduk Mas." Iwan menempati kursi. Di sela itu pelayan kafenya datang. Bicara dengan Iwan, pelayan itu bertanya, "Minuman apa yang akan dipesan?" Iwan pun menjawabnya, "Kopi panas aja Mbak, dengan sedikit gula." Pelayan itu pun mengiyakan. Lalu Iwan bertanya, "Emang ada apa bro? Lu bilang minta gua jemput. Apa malam ini ada kepentingan? Misal keluar kota?" Kenshin menjawabnya, "Oh nggak ada Wan. Gua pingin aja tidur di tempat kos lu. Sambil ngopi-ngopi." Kaori menyahutnya, "Tidur di rumahku aja say. Kan luas tempatnya. Lagian pekerja di rumahku semua kan tidur di situ. Dari pas sopir, bibi yang belanja, hingga pekerja kebun pun menginap semua di rumah. Masa kamu nggak mau tidur sehari di rumahku?" Kenshin menjawabnya, "Kalau menginap di rumah kamu Kaori, entar malah nggak bisa tidur. Pinginnya bicara sama kamu aja." "Hahaha." Kaori menyahutnya, "Dasar kamu say. Ada-ada aja alasannya." Di tengah itu si Iwan bertanya, Bro, lu kenapa bro? Dengan sebelah kiri wajahmu, pipi lu kok kayak biru gitu? Kayak memar." Kenshin menyahutnya. Dengan santai ia menjawabnya, "Oh, ini tadi kena pintuan." Kaori pun jadi memperhatikan lagi. Namun Iwan segera bilang, "Kena pintu kok gitu bro? Lu jangan bicara bohong sama gua bro. Kayak nggak tahu aja luka kayak gitu." Iwan sambil melihatnya. Lantas ia menebaknya, "Kalau menurut gua, lu habis berantem bro. Itu luka kayak terkena pukulan. Emang lu tadi berkelahi sama siapa?" Mendengar hal itu, Kaori pun langsung bereaksi. Ia jadi khawatir. Ia pun bicara ke Kenshin. "Nah kan say, apa yang aku bilang? Nggak mungkin luka kamu kena pintu." Kaori pun mendekat ke Kenshin. Lalu ia berkata, "Jujur aja say, emang ini kenapa? Aku nggak suka kamu bicara bohong." Karena didesak seperti itu, Kenshin pun bercerita. Ia menjelaskan hal yang sebenarnya. Ia mulai bicara, "Oh ini Kaori, sebenarnya tadi, waktu habis membagikan bingkisan itu ke anak yatim, aku hendak akan pulang, tapi mampir sebentar, karena ada keramaian di daerah situ. Nah di saat yang demikian, tiba-tiba ada Yudis. Gak ada angin, gak ada hujan. Bicaranya gak enak ke gua. Pakai mengusir segala. Ya gua balas pakai kata-kata. Namun ia malah mendorong gua.
Ya aku membela diri. Dan di saat itu dua security-nya ikut mengeroyok. Salah satunya memukul dari belakang. Ya ini lukanya. Tapi menurutku ini nggak apa. Kaori menyahutnya. Kamu say gini kok nggak mengapa. Kita ke dokter aja ya. Periksakan lukamu. Wajahnya Kaori nampak cemas. Khawatir-khawatir di benaknya. Si Iwan pun yang mendengarnya jadi emosi seketika. Lalu ia berkata, kurang ajar si kudis itu. Kurang ajar sekali. Berani-beraninya main keroyokan. Tenang bro, besok gua samperin. Langsung gua tonjok mukanya. Lu tunjukin juga security-nya yang mana. Kurang ajar sekali mereka. Lu emangnya dikira siapa? Pakai mukul dari belakang. Si Iwan pun wajahnya merah. Nampak sekali ia murka. Tak terima temannya diperlakukan seperti ini. Kaori pun ikut bicara. Say kita ke rumah sakit aja. Sekalian periksa kamu. Entar di visum. Kita laporkan ke polisi. Biar mereka semua ditangkap. Mendapati reaksi seperti itu, Kenshin menjawabnya. Udah Wan, jangan dibalas. Ini luka nggak seberapa. Kaori, kita nggak usah pula periksa ke dokter. 1-2 hari juga sembuh. Lagian ini kan aku menghindar. Kalau melakukan pembalasan, atau kita lapor polisi, entar banyak yang tahu. Ini aja aku nggak pulang. Untuk menghindari ayah dan penjaga rumah. Kalau entar ada yang tahu, bisa besar urusannya Kaori. Mereka juga nggak terima. Ayah bahkan bisa marah. Jadi enak gini aja. Seperti nggak ada apa-apa. Kaori malah berkata, kalau gitu entar aku bilang ke ayah aja ya say. Baiknya ini gimana? Kenshin menyahutnya. Kaori, kamu malah bilang ke ayah. Kan sama saja itu. Iwan pun lalu bicara. Oke bro, gua mengerti maksud lu. Gua bersabar aja dulu. Tapi nanti kalau ketemu kudis, gua gak bisa nahan bro. Pingin berantem dengannya. Dan Kenshin memberitahukan agar Kaori dan Iwan menjaga rahasia. Mereka pun bisa mengerti. Namun Kenshin terlupa. Ia tak berpesan ke Rena. Terlebih lagi ke Niken, yang tadi juga melihatnya. Di tengah itu, handphonenya Kenshin berdering. Ayahnya menghubungi. Ken, gimana Ken, sudah kamu berikan? Kenshin menjawabnya. Oh itu sudah semua ya. Ini baru saja selesai. Ayahnya menyahut. Ya udah kalau gitu kamu pulang saja. Ini sudah malam. Kenshin lalu bilang. Oh ini ya Kenshin, malam ini menginap di tempatnya Iwan. Mungkin sampai besok malam. Ayahnya pun menjawab, ya udah kalau gitu, hati-hati aja di jalan. Setelah beberapa waktu, Kenshin memutuskan selesai di kafe tersebut. Karena saat itu, jam hampir di pukul 10 malam. Kenshin bicara, Kaori ayo kita pulang. Aku antar sampai rumahmu. Sekalian titip mobilnya. Dan Kaori pun mengiyakan. Mereka pun keluar. Si Iwan naik motornya. Ia mengikuti dari belakang. Kenshin bersama Kaori ada di mobilnya. Tak lama kemudian, hanya berselang beberapa saat, karena jaraknya yang memang dekat, Kenshin pun tiba di rumahnya Kaori. Mobilnya dimasukkan ke halaman. Sedang Kenshin dan Iwan menunggu di luar. Ketika itu Kaori bilang, nggak masuk aja dulu bentar. Kenshin menjawabnya, nggak usah Kaori, ini kan udah malam. Lagian entar ganggu ayah dan mama istirahat. Kaori lalu bilang, kalau gitu tunggu bentar ya. Aku ambilkan rotinya, entar dimakan di tempatnya Mas Iwan. Kenshin mengiyakan, dan Kaori mengambilkan roti itu. Setelah hal tersebut, Kenshin dan Iwan meninggalkan rumahnya Kaori. Di lain tempat, si Rena, yang sehabis menghadiri acaranya Yudis, ia yang di rumahnya sendiri, merasa khawatir pula. Ditelepon nomornya Kenshin berkali-kali. Namun semenjak tadi, nomor yang dihubungi sedang tidak aktif. Rupanya Kenshin mematikan handphonenya. Ia hanya memakai nomor yang sama dengan Kaori yang dibelinya kemarin. Begitu pula dengan Niken yang kerja di perusahaan milik ayahnya Kenshin. Niken pun mengingat kejadian yang di waktu tadi. Kok bisa security itu mengeroyok Kenshin, yang tak lain tuan muda, anaknya orang kaya? Apa mereka belum tahu? Atau gimana ya? Kan Yudis itu sudah tahu siapa Kenshin. Kok masih memusuhinya? Niken bertanya-tanya. Mungkin Yudis cemburu karena ceweknya yang dekat dengan Kenshin, hingga ia membencinya. Kemudian, karena hal tersebut, Niken pun mengirim pesan lewat sebuah WhatsApp. Ia bercerita ke temannya tentang hal itu, tentang Kenshin yang dianiaya oleh security. Lalu,
Bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.